A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan sebelumnya minta maaf kepada teman-teman bagi yang sudah menunggu Sampul Hitam upload lagi. Dan untuk cerita kali ini, Sampul Hitam akan menceritakan kisah baru yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan teman-teman juga di sana bisa membaca koleksi-koleksi cerita lain dari Kak Yani Santoso. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari ini, setelah mendapatkan gajinya, Gahisan bergegas membereskan barang-barangnya. Beberapa baju kurung yang sengaja dia beli untuk Zakia, tak lupa dia masukkan ke dalam tas. Dia membayangkan betapa bahagia hatinya nanti saat sampai di rumah dan bertemu dengan Zakia, istri yang sudah dia tinggalkan selama 3 tahun untuk mengadu nasib di Malaysia sebagai buruh imigran. Hei, Hasan, kulihat dari tadi kamu senyum-senyum sendiri, tegur Norman, temannya sesama buruh imigran yang melihat Gahisan tersenyum sendiri sepanjang perjalanan. Aku tidak sabar, ingin cepat-cepat sampai di rumah, jawab Hasan. Hasan adalah nama panggilan untuknya karena agak sulit jika harus menyebut Gahisan. Wajarlah, waktu kamu berangkat dulu, kalian masih pengantin baru, seloroh Norman. Gahisan hanya tersenyum menanggapi candaan temannya itu. Hingga tanpa terasa, bis yang membawa mereka sudah di pelabuhan. Perahu yang akan membawa mereka pun sudah menunggu kedatangan para penumpangnya yang hendak mengantarkan mereka kembali ke pelukan keluarga tercinta. Seharian, Gahisan terombang-ambing di atas kapal nelayan. Namun demi orang-orang yang dia cintai, terutama Zakia, istri yang selalu dia rindukan, tidak dihiraukannya rasa mual setiap kali ombak menerjang kapal. San, Hasan, bangun, kita sudah sampai. Norman menggoyangkan tubuh Hasan yang terkulai lemah karena mabuk laut. Benarkah? Alhamdulillah, tunggu kedatangan Mas ya dek, lirik Gahisan. Norman menggelengkan kepala melihat tingkah temannya itu. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, Gahisan kembali menginjakkan kaki di kampung halamannya. Kampung itu tidak banyak berubah, masih sama seperti 3 tahun yang lalu saat dia pergi merantau. Kakinya kini berdiri tepat di depan rumah yang terbuat dari bambu. Rumah yang letaknya di ujung jalan, berdekatan dengan deretan rumpun bambu yang tumbuh rindang di sepanjang jalan kampung. Hati Gahisan berdegup kencang, seperti layaknya seorang pemuda yang sedang jatuh cinta dan bertemu dengan sang pujaan hati. Bergetar tangan Gahisan saat mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Gahisan mengucap salam. Dia menunggu beberapa saat, namun belum ada tanda-tanda akan ada yang membuka pintu rumah. Diketuknya sekali lagi sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Dari dalam rumah, terdengar langkah kaki berjalan pelan mendekat ke arah pintu. Waalaikumsalam, jawab suara dari dalam. Seorang wanita bersuara lembut yang selalu hadir menghiasi mimpi Gahisan. Perlahan, pintu rumah terbuka. Seorang wanita cantik memakai kain dan atasan longgar muncul dari balik pintu. Mata Gahisan terbuka lebar
Senyum yang sedari tadi menghiasi bibirnya perlahan pudar. Terlebih ketika dia melihat perut wanita yang berdiri di depannya terlihat besar, seperti wanita hamil. "Mas Hasan, kok sudah pulang? Biasanya selalu pulang malam," ucap wanita itu sambil berusaha meraih tangan Kaisan. Kaisan mundur beberapa langkah. Matanya nanar menatap Zakia, istrinya yang selama 3 tahun dia tinggalkan, kini dalam keadaan hamil besar. Perasaan campur aduk antara marah, kecewa dan sakit hati. Kaisan mengepalkan tangannya. Rahangnya terkatup rapat, menahan amarah. Sementara Zakia masih berdiri di depannya. Matanya mengerjap beberapa kali, menatap suaminya yang masih terpaku di depan pintu. "Masuk dulu, Mas. Jangan berdiri di depan pintu, pamali," ucap Zakia sambil meraih tangan Kaisan. Kaisan menurut, mengikuti langkah Zakia masuk ke dalam rumah. Kaisan duduk di bangku kayu yang ada di sudut ruangan. Salah satu ruangan yang ada di dalam rumah itu, ruang tamu sekaligus tempat di mana mereka makan bersama. Zakia muncul kembali dengan segelas teh hangat di tangannya. "Mas, minum dulu tehnya. Setelah itu, biar saya pijit seperti biasanya," Zakia berkata dengan suara lembutnya. Seperti biasanya? Apa maksudmu, Zakia?" "Mas Hasan kan suka kalau aku pijitin setiap pulang kerja. Masa lupa?" "Dek, Mas baru hari ini pulang loh," jawab Kaisan bingung. Zakia bangkit. Dia memutar dan berdiri di belakang Kaisan. Lalu tangannya mulai memijit pundak Kaisan. Namun Kaisan merasa ada yang aneh dengan 3 istrinya. Serta-merta dia memutar tubuh hingga Zakia menghentikan pijatannya. "Kenapa, Mas? Terlalu kuat ya pijitanku?" tanya Zakia. Kaisan menatap wajah istrinya, wanita yang selama 3 tahun dia rindukan. Namun ketika dia sudah berada di depan mata, justru pikirannya dipenuhi dengan sejuta tanya. Sikap istrinya yang aneh. Bahkan kini Zakia sedang dalam keadaan hamil. "Zakia, apakah selama Mas kerja, kamu memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah ini?" selidik Kaisan. "Mas, kenapa kamu bertanya seperti itu pada aku? Demi Tuhan, tidak pernah ada yang menyentuhku selain kamu, Mas." Zakia mulai terisak. "Lalu, anak siapa yang ada di dalam perutmu?" "Mas, apa kamu meragukan kesetiaanku? Ini anak kita, benih yang kamu titipkan ke dalam rahimku. Buah cinta kita, Mas." "Anakku, tidak mungkin!" teriak Kaisan mulai emosi. Dia bangkit dan mendorong tubuh Zakia menjauh darinya. Zakia bersimpuh di bawah kaki Kaisan, mulai menangis terisak. "Mas, kenapa kamu seperti itu? Apa salahku padamu? Tadi pagi sebelum berangkat, kamu baik-baik saja. Kini, kenapa memarahiku?" tanya Zakia di antara isak tangis. Kaisan terkesima. Dia benar-benar merasa bingung atas sikap Zakia. Dia baru saja pulang dari merantau. Namun kenapa Zakia selalu mengatakan kalau dirinya di rumah? "Tadi pagi, apa maksudnya Zakia? Aku ini baru datang hari ini setelah 3 tahun merantau. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu hamil di saat aku tidak di rumah." "Tidak mungkin, Mas.
Kamu tidak pernah kemana-mana. Kamu hanya pergi sebelum matahari terbit untuk bekerja di ladang Tuan Mulia, dan baru pulang ketika petang, jelas Zakia. Tidak mungkin, Zakia. Kamu ingatkan, 3 tahun yang lalu, aku pergi bersama Norman ke Malaysia untuk merubah hidup kita, dan baru pulang hari ini. Tidak mungkin, Mas. Kamu tidak jadi pergi waktu itu. Kamu pulang dan mengatakan padaku kalau tidak tega jika harus meninggalkan aku hidup sendiri, ujar Zakia. Gahisan terhenyak. Dia mundur beberapa langkah ke belakang. Kepalanya berdenyut, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan Gahisan sempat berpikir bahwa apa yang dialaminya saat ini hanyalah mimpi. Gahisan meraih tas yang tadi dia letakkan begitu saja di atas lantai tanah. Berniat pergi meninggalkan Zakia. Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya ketika dia tidak ada di rumah. Dan satu-satunya orang yang ada di pikirannya adalah Mbah Timo, lelaki tua yang sudah dianggapnya sebagai pengganti orang tuanya. Mas, kamu mau kemana? Zakia mengejar Gahisan yang meninggalkan rumah begitu saja. Namun Gahisan bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah Zakia yang berlari sambil memegangi perutnya yang buncit. Gahisan makin menjauh hingga hilang di tikungan. Sementara Zakia masih berdiri di depan rumah memandang ke arah Gahisan pergi. Walau sejauh dia memandang, hanya terlihat rimbunya rumpun bambu. Singkat cerita, Assalamualaikum, Mbah, panggil Gahisan. Dari samping rumah, seorang laki-laki tua membawa bambu yang hendak dia potong untuk dijadikan anyaman. Terkejut melihat kehadiran Gahisan. Le, kapan kamu pulang? Tanya Mbah Timo. Dia meletakkan bambu yang baru saja dipotong dan bergegas menuju ke arah Gahisan. Baru saja sampai rumah, Mbah, jawab Gahisan. Apa kamu tadi langsung ke sini? Atau mampir dulu ke rumahmu? Selidik Mbah Timo. Namun dari sorot matanya, seolah dia mengetahui sesuatu dan berusaha menyembunyikannya. Ada apa dengan rumah dan istri saya, Mbah? Tanya Gahisan. Sing sabar yole. Maksud Mbah Timo apa? Mbah, panggil Gahisan. Lelaki sepuh di depannya kemudian mengeluarkan kantong plastik dari dalam saku celana gombornya, mengambil selembar kertas untuk kemudian dipakai untuk melinting tembakau. Tangannya begitu terampil melinting tembakau dengan jemarinya. Hingga dalam waktu singkat, sebatang kretek sudah berada di bibirnya dan siap untuk dinyalakan. Kepulan asap kretek keluar dari mulut Mbah Timo. Dengan posisi duduk bersila, dia membuat dirinya senyaman mungkin. Sementara itu, Gahisan masih sabar menunggu penjelasan dari lelaki tua yang duduk bersila di depannya. Kamu jangan membenci Zakia, Le. Bagaimanapun juga, kamu punya andil kesalahan terhadap apa yang saat ini terjadi padanya. Mbah Timo membuka percakapan. Namun justru hal itu membuat Gahisan semakin tidak mengerti kenapa dirinya dianggap bersalah. Apa yang sudah dilakukannya? Yang dia tahu, kalau selama ini dirinya pergi sebagai buruh migran karena tuntutan ekonomi. Dengan impian memperbaiki kehidupannya, dia pergi ke negeri jiran. Apa salahku, Mbah? Tanya Gahisan.
kamu terlalu lama meninggalkan istrimu. Tapi saya pergi untuk bekerja, untuk merubah nasib, bukan untuk bersenang-senang. Tapi apa yang terjadi ketika saya kembali? Zakia, dia hamil. Gaisan menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ada rasa kepedihan dan penyesalan yang begitu dalam di hatinya. Bagi Zakia, kamu tidak pernah kemana-mana, Gisan. Kamu selalu di rumah, menemaninya, juga menunaikan tugasmu sebagai suami. Jelas Mbah Timo. Gaisan terkejut. Dia mengangkat wajahnya, menatap wajah laki-laki di depannya. Mbah Timo pun sama. Beberapa kali terdengar tarikan napas dalam, seiring hembusan napas kretek yang keluar dari mulutnya. Apa Zakia selingkuh, Mbah? Siapa laki-laki yang telah berani menjamahnya? Katakan padaku. Suara Gaisan bergetar. Kedua tangannya mengepal, menahan amarah. Tahan amarahmu. Semua masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan amarah, Leh. Mbah, sebenarnya apa yang terjadi? Bisakah menceritakan padaku secara gamblang dan lengkap? Semua ini membuatku bingung. Ada yang telah menggantikanmu sebagai suami selama kamu pergi, Gaisan. Apa? Siapa dia, Mbah? Gaisan melotot. Emosinya makin tersulut ketika Mbah Timo mengatakan kalau ada orang lain yang telah menggantikan perannya sebagai suami selama ini. Dengar dulu, Leh. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ucap Mbah Timo sambil menggelengkan kepala, menyuruh Gaisan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini selama aku pergi, Mbah? Lirik Gaisan. Suaranya terdengar begitu frustasi. Ada sosok yang mengambil wujud dan rupamu. Dia datang pada Zakia dan mengatakan padanya kalau dia adalah kamu, suaminya. Siapa laki-laki itu, Mbah? Apakah dia warga kampung kita juga? Tanya Gaisan. Bukan, dia memang tinggal di kampung kita, tapi dari alam yang berbeda. Alam yang berbeda? Bagaimana mungkin, Mbah? Gemetar suara Gaisan ketika dia berbicara. Iya, dia datang sebagai dirimu, memanfaatkan kepergianmu untuk menjadikan Zakia istrinya. Bahkan, dia berhasil menanamkan benih dalam perut istrimu, Zakia. Lanjut Mbah Timo. Aku ingin bertemu dengannya dan menghabisinya, Mbah. Sudah aku bilang, dia berasal dari dunia yang berbeda. Dia tidak sama seperti kita. Siapa dia sebenarnya, Mbah? Tanya Gaisan dengan suara yang bergetar. Dia tinggal di ujung sana, di dekat rumpun bambu, di mana Zakia sering pergi untuk mencuci pakaian, ucap Mbah Timo. Dia menunjuk ke arah rumpun bambu yang tumbuh lebat di desa mereka. Dan di dekat rumpun bambu itu juga mengalir sungai dengan air yang sangat jernih. Warga sekitar memanfaatkan airnya untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk mencuci pakaian. Dan di sana juga
terkenal dengan penunggunya, di mana warga sekitar sudah banyak yang mengetahuinya. Sosok genderuwo yang diyakini menjadi penunggu di sana. Mengerti hal itu, Kaisan mendadak menjadi lemas. Rasa amarah itu kini berubah menjadi kengerian. Mbah, apakah genderuwo itu yang telah mengambil bentuk dan rupaku selama aku pergi? Kaisan menatap nanar wajah Mbah Timo. Bukan itu saja. Istrimu sepertinya juga sudah jatuh cinta dengan makhluk itu, lirih Mbah Timo. Jika sebelumnya Kaisan menutup wajahnya untuk menutup kesedihan, kini dia tidak lagi menutupi kesedihannya. Laki-laki itu menangis sesungguhkan ketika mengetahui ternyata istrinya selama ini telah bercinta dengan sosok dari alam lain dan menganggap sebagai dirinya, bahkan membuat istrinya jatuh cinta selain pada dirinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Mbah? Tanya Kaisan kemudian setelah dia merasa tenang. Pulanglah. Bersikaplah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan buat istrimu sadar kalau yang bersamanya selama ini bukan dirimu. Dan satu lagi, jangan biarkan Zakia pergi ke sungai lagi. Jelas Mbah Timo. Mbah, kenapa semua ini terjadi pada kami, Mbah? Tanya Kaisan dengan suara lirih. Anggap saja semua adalah ujian. Tugasmu sekarang adalah menjaga Zakia. Jangan sampai makhluk itu mengambil Zakia karena mengetahui kamu pulang. Mengambil Zakia? Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.